Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Jadi kemarin kita sudah sampai pembahasan di tahap 2, memeriksa pemenuhan asumsi klasik atau uji asumsi klasik, khususnya yang poin 1 yaitu uji linearitas. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 tahap analisis regresi. Tahap 1 sudah selesai kemarin. Kita sekarang masuk tahap 2, dan tahap 2 itu ada 5 poin. Uji asumsi klasik ada 5. Tahap 2 ini. Dari 5 ini kita baru sampai yang nomor 1 kemarin. Nah, sekarang kita akan bicara nomor 2, 3, 4, sama 5. Ya, uji asumsi klasik kedua adalah mendeteksi normalitas residual. Bahwa residual, Anda kemarin sudah tahu yang nama residual itu adalah Y dikurangi Y topi. Ya, residual, ini residual res. Nah, Y ini 12 dikurangi 13,97 namanya residual atau sisa. Ini Y topi. Itu residual. Nah, residual itu kita uji untuk di uji asumsi klasik yang kedua, ketiga, dan 4. Jadi semua pengujian asumsi klasik yang nomor 2, 3, dan 4, yaitu tentang normalitas, heteroskedastik, dan autokorelasi, ya, ada 4. Itu kaitannya tentang data ini, data residual. Apa itu residual? Y dikurangi Y topi atau prediksi. Apa itu prediksi? Prediksi adalah kita buat persamaan regresinya, kemudian X-nya ini dimasukkan ke persamaan ini, jadilah prediksi. Ya. Jadi prediksi itu adalah masukkan ke persamaan, dapat prediksi. Y topi. Y dikurangi Y topi residual. Jadi data residual inilah yang mau kita uji. Apakah memenuhi asumsi normalitas, itu uji asumsi klasik yang kedua. Apakah bebas heteroskedastik, itu asumsi klasik yang ketiga. Dan apakah antar data residual itu tidak saling berkorelasi atau tidak terjadi autokorelasi, itu asumsi klasik yang keempat. Baiklah, kita mulai yang kedua ini, ya, asumsi klasik mendeteksi normalitas. Residual harus berdistribusi normal. Ada beberapa cara untuk mendeteksi apakah residual tadi, satu kolom tadi, data tadi berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama adalah menggunakan grafik, yaitu ada histogram dari residual terstandarisir. Residual tadi distandarisir dulu. Ya. Kemudian kita lihat apakah histogram yang dihasilkan membentuk pola distribusi normal atau tidak. Yang kedua menggunakan normal PP plot, yaitu plot antara distribusi probabilitas kumulatif residual terstandarisir dengan distribusi probabilitas normal atau expected distribution-nya. Jika plot jatuh di sekitar garis diagonal utama, maka itu dikatakan normal. Ya, jadi kita buat plot. Tapi membuat plot ini gampang sebetulnya, ya. Nanti kalau di regresi kita tidak perlu membuat plot secara manual, tapi di regresi sudah ada fasilitas, tinggal centang, nanti plotnya ini tampil. Terus kita lihat apakah plot jatuh di sekitar garis lurus diagonal utama atau tidak. Tapi cara ini tidak disarankan, ya, menggunakan grafik ini. Kenapa? Sekali lagi, ini berkaitan sama subjektivitas, ya. Kita mungkin harus berdebat panjang apakah ini jatuh di garis lurus atau sekitar garis lurus atau jauh dari garis lurus. Jadi hindarilah menggunakan grafik. Terus apa yang kita gunakan? Yaitu kita bisa menggunakan uji non parametrik sampel Kolmogorov-Smirnov, ya. Ini cukup sederhana ujinya. Atau kita menggunakan pengujian Skunus dan kurtosis. Sebetulnya ini boleh, ya, nomor yang B ini kita pakai. Cuman ada beberapa dosen yang menghindari ini, ya. Tolong jangan pakai Kolmogorov-Smirnov, itu terlalu naif atau terlalu underestimate. Maka kita akan ajarkan dua, ini boleh, ya, atau pilih B atau C, ya, pakai Skunus kurtosis. Baiklah, sekarang kita ikuti bagaimana melakukan pengujian normalitas residual. Jadi ini kita belum punya data residual, ini Y topi, maka residual itu kita buat dulu di sini, yaitu cara membuatnya adalah kita melakukan pengujian regresi seperti biasa, analis regresi linear, kemudian dependennya adalah harga, independennya yang pertama kamar, yang kedua adalah usia. Kemudian kita save, ya, save itu berarti tombol untuk membuat variabel-variabel baru di sini. Apa yang kita perlukan? Residual yang tidak terstandarisir, unstandardized. Continue, kemudian OK.
Kita lihat di sini, datanya sudah ada, kita kecilkan aja desimalnya, cukup 2 saja ya, biar lebih enak dilihat. Kita kurangi desimal place-nya jadi 2 saja. Oke, jadi residual itu Y dikurangi Y topi, ini Y topi ya, Y dan Y topi. Jadi 475 dikurangi 372,41 ketemunya 102,59. 410 dikurangi 319 sekian ketemunya 90 sekian dan seterusnya. Residual inilah yang akan kita uji tentang asumsi klasiknya khususnya nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu tentang residual. Jadi 2, 3, 4 itu adalah pengujian tentang kolom ini. Nah, kita yang nomor 2 dulu yaitu uji normalitas residual. Caranya bagaimana? Tadi sudah disampaikan bahwa pengujian yang kedua ini kita akan menggunakan yang pertama menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel dulu. Caranya adalah analis non parametrik karena ini adalah masuk kategori uji non parametrik ya, non parametrik test. Kemudian negasi pilih ini. One sampel KS. Uji satu sampel KS singkatan Kolmogorov-Smirnov. Klik. Apa yang diuji tadi? Res ya, variabel ini. Res. Ujinya apa? Uji normal. Normalnya sudah dicentang berarti kita tinggal oke. Oke, ya, ini hasilnya kita besarkan. Ini adalah uji non parametric one sampel Kolmogorov-Smirnov. Ini kita klik kanan, ya, kemudian copy atau copy spesial begitu, kemudian kita pastekan di MS Word ini. Ya, oke. Jadi uji normalitas. Jadi kita lanjutkan aja yang kemarin. Ini kita baru sampai poin 1, sekarang poin yang kedua uji normalitas. Bahwa residual harus berdistribusi normal. Yang poin A kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel dulu. Handle-nya bilang data residual berdistribusi normal. H1 residual tidak berdistribusi normal. Kapan handle ditolak? Handle ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa. Jadi sekali lagi saya ingatkan pengujian hipotesis ya, konsep pengujian hipotesis ini handle pengujian hipotesis p-value banding alfa ya. Handle ditolak penarikan jumlah handle ditolak jika p-value kurang dari alfa. Intinya cuma ini. Jadi rumus handle ditolak jika p-value kurang dari alfa itu adalah untuk pengujian apapun ya. Pengujian apapun di statistika apapun, di regresi, di korelasi, di SEM, semuanya rumusnya cuma satu. Ditolak itu jika p-value-nya kecil. Berapa kecil? Kurang dari alfa. Sekarang kita lihat di sini. Berapa p-value? Kemarin p-value adalah yang ada sig-nya. Ya, p-value itu simbolnya sig kalau di SPSS. Jadi ini p-value-nya ini 0,163. Ya. 0,163 itu kecil atau besar? Ya. Kalau kita bandingannya adalah alfa. Alfa kita adalah 5% atau 0,05. Jelas ini jauh lebih besar daripada 0,05. Ya. Karena ini lebih besar daripada 0,05 berarti handle-nya diterima. Ya. Handle ini kita terima. Apa bunyinya handle? Data berdistribusi, data residual berdistribusi normal. Berarti kesimpulannya itu. Ya. Jadi handle ditolak jika p-value hasil pengujian kurang dari 0,05. Faktanya p-value-nya adalah 0,163 lebih besar daripada 0,05. Jadi handle-nya diterima. Dengan demikian data residual dinyatakan berdistribusi normal. Itu asumsi klasik yang kedua. Terus bagaimana kalau kita menggunakan pengujian ini ya? Ada beberapa dosen yang meminta pengujiannya pakai Skewness dan kurtosis. Kalau lewat ini berarti kita harus ngitung yang namanya Z-Skewness dan Z-kurtosis. Yaitu dengan menampilkan koefisien Skewness maupun koefisien kurtosis, kemudian masing-masing dibagi dengan standar errornya. Ya. Untuk melakukan ini ya, kita bisa menggunakan prosedur ini, deskriptif. Ya. Untuk menghitung Skewness, kurtosis dan standar errornya pakainya deskriptif. Analis, kemudian deskriptif lagi. Apa yang mau kita hitung, Skewness, kurtosis, residual tadi. Kita fokusnya di pengujian residual. Terus kita klik option. Ya. Apa yang mau dihitung? Kurtosis sama Skewness. Ya. Yang lain nggak diperlukan ya dicentang dihilang. Jadi kita mau hitung Skewness, kurtosis dan standar errornya. Continue, kemudian oke. Nah, sudah dapat ini hasilnya. Ini koefisien Skewness-nya 0,4555, ini standar errornya. Ini koefisien kurtosis, ini standar errornya. Kita klik kanan,
kemudian copy, kita pastekan di MS Word ya. Hasilnya ini. Pengujian normalitas residual menggunakan skewness dan kurtosis. Hanul bilang tidak ada skewness pada data residual. Hanul yang kedua tidak ada kurtosis ya. Jadi skewness dan kurtosis itu apa sebetulnya ya? Sebelum kita bicarakan hasil ini, kita bicara dulu apa sih skewness, apa itu kurtosis. Skewness itu artinya kemencengan. Skewness itu artinya kemencengan ya. Ini ada distribusi normal. Itu puncaknya itu kan di sini ya. Puncaknya itu di tengah-tengah. Nah, kalau normal itu puncaknya di tengah. Nah, kalau terjadi skewness, itu puncaknya itu akan sebelah sini. Gini. Maaf. Atau sebelah kanan. Begini. Puncaknya di kanan ini. Jadi tidak di tengah. Berarti kalau puncaknya di kiri atau di kanan, itu berarti ada skewness. Kalau nggak ada skewness, berarti dia normal. Gitu. Apa itu kurtosis? Kurtosis itu kelancipan. Jadi tingkat lancipnya distribusi normal kan kurang lebih seperti ini. Ada distribusi yang sangat lancip sekali, sangat tinggi begini. Tinggi sekali baru landai begini. Atau sangat landai banget. Jadi puncaknya cuma segini aja. Ya. Nah itu namanya ada kurtosis. Ya. Ada tidak sesuai kurtosis. Tidak sesuai dengan kurtosisnya distribusi normal. Makanya kalau tidak ada skewness, tidak ada kurtosis, berarti dia berdistribusi normal. Ya, logikanya begitu. Maka Hanulnya bilang ini, tidak ada skewness, ya, data residual tidak ada skewness, data residual tidak ada kurtosis pada data residual. Artinya kalau ini terjadi berarti datanya normal kan itu. Data residual itu normal. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, tadi sudah kita pastekan. Kita ngitung Z skewness dan Z kurtosisnya itu pakai manual. Jadi ini Z skewness itu adalah koefisiennya dibagi standar errornya 0,455 dibagi 0,403. Ketemu ini 1,128. Ini kita ngitungnya manual. Z kurtosis, jadi kurtosis terstandarisir berarti ya. Berarti ini ya, 0,6 dibagi 0,788. Ketemu 0,856. Ini statistik Z-nya. Kemudian di sebelah mana ya angka-angka statistik ini? Nah, kita punya distribusi normal. Kita menggunakan standar alfa 5%, kalau begitu ya. Alfa 5%, karena ini nilainya bisa positif negatif, berarti kita pakai uji 2 ekor, kiri sama kanan. Jadi 5% itu kita bagi 2. Sebelah kiri 2,5%, sebelah kanan 2,5%. Ya, alfa per 2, ya, 0,025. Ketika luasnya ini 0,025, ya, 2,5%, maka koordinat Z-nya itu 1,96 kalau yang kanan. Kalau kiri adalah min 1,96. Artinya apa? Dengan alfa 5%, berarti kita menetapkan bahwa daerah penolakan Hanul itu 196 ke kanan atau min 196 ke kiri, daerah yang di atas ini. Jadi kalau Z yang kita hitung, Z hitung itu jatuhnya di antara min 1,96 sampai 1,96, itu berarti daerah penerimaan Hanul ini di sini. Nah, Z skewness kita adalah 1,128, Z skewnessnya di sini. Z kurtosisnya di sini, min 0,859. Artinya apa? Ini jatuhnya baik 1,128 maupun min 0,859 itu jatuhnya di daerah penerimaan Hanul. Jadi kesimpulannya apa? Hanulnya diterima. Kalau Hanul diterima ya berarti tidak ada skewness, tidak ada kurtosis. Artinya apa? Datanya berdistribusi normal, berarti begitu. Jadi kita tulis Z skewness sebesar 1,18 jatuh di antara min 1,96 sampai plus 1,96 atau daerah penerimaan Hanul. Jadi Hanul yang mengatakan tidak ada skewness itu diterima. Demikian juga Z kurtosis. Hanul yang mengatakan tidak ada kurtosis diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Itu pengujian asumsi klasik yang kedua. Selanjutnya, setelah asumsi klasik yang kedua sudah selesai, maka kita asumsi klasik yang ketiga, yaitu bahwa data residual tadi, ini data residual, ya, masih ini, itu harus homoskedastik. Homoskedastik. Apa homoskedastik? Bahwa varian residual itu harus konstan untuk setiap X yang diberikan. Kalau tidak konstan namanya heteroskedastik. Jadi kita sekarang melihat menginjak ke poin ketiga, uji homoskedastisitas atau bahwa residual harus bebas dari heteroskedastik. Untuk melakukan pengujian ini, ya, asumsi yang ketiga, ya, bahwa residual harus bersifat homoskedastik, varian konstan, dengan kata lain harus bebas
heteroskedastik. Cara mendeteksi heteroskedastik, ya, ada beberapa cara. Anda bisa menggunakan uji pak, nanti bisa dibaca sendiri caranya bagaimana, buat model regresi, variabel dependennya dilenkan dari kuadrat residual dan seterusnya. Heteroskedastik jika ada parameter model yang signifikan, pakai uji pak. Kemudian cara lain pakai korelasi rank Spearman, dibaca sendiri. Pakai Brugsch-Pagan-Godfrey, kalau Anda pakai Ifuse biasanya yang dipakai ini BPG ya. Ada uji White, ada uji Goldfeld-Quant, ya, ada banyak macam uji untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Ini langkahnya banyak yang Goldfeld ini, sudah sampai 7 begini. Kemudian yang terakhir uji Gleiser. Nah ini yang mau kita pakai. Kan kita boleh pilih salah satu. Ya, saya pilihkan yang umum yang mudah. Ya. Uji Gleiser. Bagaimana cara melakukan uji Gleiser? Kita pertama disuruh membuat model regresi dulu. Model regresi di mana variabel dependennya itu adalah absolut residual. Ini kan residual ya. Ada yang plus, ada yang min. Absolut itu apa? Absolut itu adalah yang plus tetap plus, yang min jadi plus. Jadi ini jadi plus semua, namanya absolut residual. Biasanya kan yang jadi variabel dependen itu kan harga. Nah ini nanti kita ganti absolut residual. Kemudian variabel independennya asli, berarti tetap variabel independennya yang pertama kamar, yang kedua adalah usia. Nah, kapan terjadi heteroskedastik? Jika ada parameter model atau slope yang signifikan. Anda tahu signifikan itu berarti identik dengan apa? Handle-nya ditolak. Ya. Kapan handle ditolak? P-value-nya kecil. Ya. Oke, kita ikuti langkahnya. Jadi kita buat model regresi, variabel dependennya absolut residual. Kita residual sudah punya, ya, tapi absolut residual enggak punya. Berarti kita langkah pertama adalah membuat variabel baru, yaitu absolutnya dari ini. Cara membuatnya bagaimana? Pakai transform. Transform kemudian compute. Kita membuat variabel baru nanti di sini. Nama variabel barunya bebas, karena ini absolut residual ya. Sebaiknya namanya mencerminkan misalnya ABS underscore res, absolut residual, misalnya begini. Dapatnya dari mana? Residual ini diabsolutkan. Absolut itu fungsi aritmatik ABS ini, ya. Kita pilih absolut. Absolut dari apa? Dari residual, pindah. Yang penting Anda bisa membuat ekspresi ini ya. ABS res sama dengan ABS buka kurung res underscore 1 tutup kurung. Ya, ini jadi variabel yang dalam kurung itu variabel yang mau diabsolutkan. Sudah langsung oke. Kita lihat hasilnya di sini. Sudah ada variabel baru ABS res. Ya, ini nilainya sama persis dengan ini. Cuman ini plus semua. Ya, ini main jadi plus, main jadi plus, main jadi plus, main jadi plus. Yang plus tetap plus. Namanya nilai absolut kan begitu. Nah, ini nanti mau kita jadikan variabel dependent. Kita lihat kembali di sini. Dependennya absolut residual, independennya asli. Berarti kita buat model analis regresi linear. Ini kita riset dulu. Apa tadi dependennya? Dependennya adalah variabel baru ini absolut residual. Apa independennya? Independennya asli. Berarti banyaknya kamar sama usia bangunan. Kemudian kita oke. Nah, ini lihat konsentrasinya di sini. Kita klik kanan seperti biasa, copy ya. Oke. Kemudian kita pastekan ke MSWord. Ya, ini outputnya hasil koefisien regresi. Ya, residual homoskedastik gunakan uji Gleiser. Hasil uji Gleiser seperti ini. Tadi kesimpulannya apa? Hetero itu jika ada parameter yang signifikan. Nah, sekarang signifikan apa? P-value kecil. Ini ada dua independent variable, banyak kamar dan usia bangunan. Ini dependennya absolut residual. Ya. Terus banyak kamar, slope-nya ini. Ya. Ini slope-nya. Kemudian signifikan enggak? Ternyata p-value-nya besar. Lebih besar daripada alfa 5%. Usia bangunan juga sama. Ya. P-value-nya juga besar. Lebih besar dari 5%. Kalau besar daripada 5%, berarti handle-nya diterima. Handle diterima itu artinya tidak signifikan. Ya. Karena tidak signifikan, berarti tidak ada heteroskedastik. Ingat di sini ya. Kalau signifikan hetero, tidak signifikan berarti tidak ada hetero. Tidak ada hetero berarti dianggap homoskedastik. Nah, kita residual bersifat homoskedastik
jika tidak ada variabel independen yang signifikan. Ini tidak signifikan karena p-value-nya besar, ini juga tidak signifikan karena p-value-nya besar. Kesimpulannya, p-value banyak kamar sebesar 0,517 besar daripada 5%, tidak signifikan. Usia bangunan juga tidak signifikan. Kesimpulannya, residual bersifat homoskedastik atau bebas heteroskedastisitas. Jadi dari 3 pengujian ini, yang pertama linearitas terpenuhi, ya, linearitasnya terpenuhi, normalitasnya terpenuhi, kemudian pengujian asumsi yang klasik yang ketiga adalah bebas heteroskedastik juga terpenuhi. Nah, sekarang kita menginjak pada pengujian asumsi klasik yang keempat, yaitu bahwa data residual itu bebas autokorelasi. Ya, uji bebas autokorelasi. Ini yang keempat, mendeteksi autokorelasi, ya, bahwa antara residual tidak boleh saling berkorelasi, ya, tidak ada korelasi areal. Maksudnya gini, ini kan data residual yang ini, ya, maksudnya ini dengan ini nggak boleh berkorelasi, ya, ini sama atasnya dan bawahnya tidak boleh berkorelasi, ini dengan atasnya, ini dengan bawahnya tidak berkorelasi, ya. Kalau ada korelasi namanya autokorelasi atau korelasi serial. Korelasi serial tidak dibolehkan di analisis regresi, ya, kita harus memastikan tidak ada autokorelasi atau tidak ada korelasi serial. Nah, pengujian ini itu harusnya hanya untuk data time series dan tidak perlu untuk data cross sectional. Kita lihat data kita itu adalah cross sectional. Jadi ini kalau data time series itu kan data terurut waktu. Ya, misalnya Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya, namanya time series, ya. 2010, 2011, 2012 sampai 2020 misalnya. Jadi urut tahun, urut waktu, urut bulan, urut kuartal, data time series. Kita kan enggak ini, ya. Data time series itu urutannya ya harus urut itu. Kalau ini kan bebas, ya. Kita survei yang pertama harga rumah 475, usia bangunan 12 bulan, banyak kamar 6. Ini kita taruh nomor 1. Boleh enggak kalau ini kita taruh di nomor 12 atau kita taruh nomor 15? Kan boleh-boleh aja. Kalau urutannya boleh kita balik-balik, itu namanya data cross section. Data cross section itu tidak perlu melakukan pengujian asumsi klasik yang keempat ini. Harusnya kita lewati gitu. Sekali lagi, uji asumsi klasik yang keempat ini, ya, itu hanya untuk data time series. Cross section tidak perlu. Tapi ada tapinya. Karena ini untuk latihan, ya ini kita anggap ini data time series. Intinya kita, siapa tahu nanti skripsi Anda itu ada pengujian, skripsi atau tesis Anda itu ada pengujian tentang menggunakan data time series sehingga diperlakukan pengujian uji autokorelasi ini, ya. Kita coba ujinya. Kita menggunakan uji Durbin-Watson, ya. Uji Durbin-Watson itu DW, nanti kita hitung statistik DW Durbin-Watson itu nilainya antara 0 sampai 4. Hanul bilang tidak ada korelasi. Nah, kriteria pengujiannya bagaimana? Kriteria pengujian begini. Nanti kita hitung statistik DW Durbin-Watson, nilainya rentangnya 0 sampai 4. Kalau nilainya 2, sekitar angka 2 itu berarti tidak ada autokorelasi. Ya, kita berharap statistik DW kita itu adalah di sekitar angka 2 ini. Ya. Ini dibilang, ya, Hanulnya tidak ada positif autokorelasi dan tidak ada negatif autokorelasi. Ketika apa? Nih, kita jatuhnya di antara DU dan 4 min DU. DU itu apa sih? DU itu batas atas, ya. DL batas bawah, ya. Low sama upper. Nah, kalau misalnya ini angka setengah, ini angka 1 misalnya. Berarti sini 4 min 1 berarti sini angka 3 gitu. Ini 4 min setengah berarti angka 3 setengah. 0, setengah, 1, 2, 3, 3 setengah kan gitu. Nah, DL sama DU-nya berapa? Intinya di DL berapa, DU berapa, maka ini bisa diketahui, ini bisa diketahui. Ya, ini adalah 4 dikurangi ini, kalau ini angka sini adalah 4 dikurangi DL. Nah, DL dan DU itu ditentukan melalui tabel DW berdasarkan apa? Satu, ukuran sampelnya berapa, N-nya berapa, banyaknya variabel independen berapa, dan taraf signifikan alfanya berapa. Ya. Contoh, kita alfa biasa 5%, independennya 2. Kalau ukuran sampel kita 10, maka kita bisa lihat ini, ada tabel statistik, ya. Alfa 5%, jadi ini tabel kita khusus alfa 5%, kemudian independennya 2,
K-nya 2, ini ada K1, independennya 2, independennya 3. Kemudian sampelnya 10. Jadi kita lihat kolom ini, sampelnya 10, sampel 10 ini. Itu berarti DL-nya 0,6972, DU-nya 1,6413. Nah, 0,697, nah, 72 ya di 23 digit desimal, DU-nya 1,641. 0,697, 1,641. Berarti sininya berapa? Sininya ya 4 dikurangi 1,641, 2,359. Sininya berapa? 4 min DL. Ya 4 dikurangi 0,697 ketemu 3,303. Nah, batas-batas ini buat apa? Nah, ini kalau jatuhnya antara 0 sampai DL itu berarti ada autokorelasi, khususnya autokorelasi positif. Kalau jatuhnya di 4 min DL sampai 4 itu juga ada autokorelasi, tapi autokorelasinya negatif. Kalau antara DL sama DU itu area abu-abu. Nah, jadi tidak bisa disimpulkan apakah ada autokorelasi atau tidak. Sini juga sama, 4 min DU sampai 4 min DL itu berarti tidak bisa disimpulkan ada tidaknya autokorelasi. Jadi kalau di sini tidak ada, di sini ada positif, di sini ada negatif. Kita berharap jatuhnya DW kita itu antara ini sampai sini. Antara DU dan 4 min DU. Nah, sekarang kita coba kasus kita berapa statistik DW. Statistik DW, analis, regresi, linear biasa, kita riset dulu. Ya. Kita membuat model biasa, model normal, berarti dependennya harga, independennya adalah banyak kamar sama usia bangunan. Nah, untuk menghitung statistik DW, kita klik tombol statistik. Tombol statistik. Kita klik ini, Durbin-Watson. Nah, residual, pengujian residual khususnya adalah Durbin-Watson. Kita centang, kemudian kita continue, kemudian OK. Nah, kita lihat sekarang sudah ada Durbin-Watson. Nah, kalau tidak dicentang ya ini berhenti sampai di sini ya, Durbin-Watson-nya tidak muncul. Durbin-Watson-nya nggak muncul. Nah, seperti regresi yang pertama ini nggak ada DW ini, ya, berhenti sampai sini. Tapi kalau DW tadi centang muncul nih. Ya, status ini opsional, bisa kita munculkan, bisa tidak. Kita sudah ngitung ini ya. Kita klik kanan, copy, pas seperti biasa, kemudian pastekan di sini. Nah, ketemunya ini. Statistik DW-nya 1,345. Nah, sampel kita N-nya berapa? N-nya 34. Nah, independennya berapa? Independennya ada 2. Hanya 2. Berarti di sini ya, kita alfa 5%, independennya 2, K-nya sama dengan 2, kemudian ukuran sampelnya adalah 34, berarti ini, kita lihatnya ini. DL-nya 1,3325, DU-nya 1,58. Oh ya, tabel ini itu banyak di buku-buku atau Anda setting di internet pasti ketemu ya. Yang 5%, yang 1%, yang berapapun, yang sampelnya saya besar juga ada. Gampang cari tabel ini. Ini kita berarti kembali lagi ke sini. 1,3325 sampai 1,5805. Nah, berarti ya, 1,33, 1,58 kita buat 2 digit desimal, maka 4 kurangi DU, 4 kurangi 1,58, 2,42, 4 kurangi 1,2, 2,67. Berarti ini di sini adalah kita DW-nya 1,345. Di sini 1,33, 1,58. 1,33, 1,58. Nah, 1,33, 1,58. DL 1,33, 1,58. Sedangkan DW-nya 1,345. Jadi antara ini nih. Antara 1,33, 1,58. Jadi DW-nya itu di sini. Jatuhnya. Ya. Statistik DW 1,3 terletak antara DL dan DU. Antara ini dan ini. Artinya berada di area abu-abu. Pada ininya tidak bisa disebutkan apakah ada atau tidak ada autokorelasi. Itu kalau kita melakukan pengujian terhadap residual kita ini. Gitu. Tapi sekali lagi, kasus kita ini harusnya asumsi klasik yang keempat itu kita skip. Nah, kita harusnya hanya menguji asumsi yang klasik yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, sama nomor 5 saja.
Ya, nomor 4-nya nggak usah. Kenapa? Data kita adalah data cross section. Ya, ini bukan urutan 1, 2, 3 itu urutannya harusnya bebas. Tapi kalau cross section itu urutannya harus sesuai Januari, Februari, Maret, April gitu, nggak bisa dibolak-balik. Ya, itu baru ada yang namanya uji autokorelasi atau uji Durbin-Watson. Tapi kalau bebas urutannya cross section begini harusnya tidak perlu. Tapi ini tetap kita hitung ya, Anda tetap diharuskan menghitung ini untuk latihan saja ya. Dan untuk kasus kita ini kesimpulannya tidak ada autokorelasi.